Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di pagi hari ini. Luar biasa Tuhan hebat menjaga kita. Sehingga di pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan bersama-sama bertemu dalam renungan pagi. Sebelumnya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk apapun yang sudah Tuhan berikan balik kehidupan kami. Malam yang panjang, kami disertai diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini, kami mendapatkan kasih kemurahan Tuhan lewat satu lagi hari kesempatan untuk kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mengerti lagi firman Tuhan di hari ini. Urapi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 21, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 21, ayat 15 hingga ayat 16, demikian firman Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, bergemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Ibu bapak saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, untuk membuka perenungan kita di hari ini, izinkan saya untuk bisa berbagi kisah tentang bagaimana saya membutuhkan seorang teman untuk bisa bersama-sama dalam keadaan apapun. Jadi Bapak Ibu, hal ini sering saya alami ketika saya melakukan perjalanan dari rumah ke Salatiga. Ya, saya selalu menempuh perjalanan malam menggunakan bis. Jadi ketika itu saya bisa tiba di Salatiga pagi hari untuk masih mempunyai banyak waktu untuk beberes, atau juga saya bisa mengikuti kesempatan untuk kembali berkuliah. Di perjalanan saya merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya karena situasi berubah, di mana saya berada di rumah bertemu dengan sanak saudara, dan kemudian harus kembali ke perantauan, hidup sendiri, tinggal di kos gitu ya, sendiri, dan harus melakukan perjalanan dari Surabaya ke Salatiga, perjalanan malam, jam 12 malam biasanya saya ikut bis, dan tiba di Salatiga jam 7 pagi. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, awal-awal bahkan sampai saya selesai berkuliah, ketika saya melakukan perjalanan Surabaya Salatiga, saya merasa ada kekhawatiran. Saya merasa ada ketakutan dalam perjalanan malam yang saya tempuh. Saya merasa saya membutuhkan sosok teman. Teman yang di samping saya untuk bagaimana bisa sama-sama melindungi, bisa sama-sama diajak mengobrol, untuk bisa sama-sama teman ini sharing satu sama lain, sehingga malam yang panjang, perjalanan yang panjang dan menakutkan itu sedikit berkurang karena adanya sosok teman dalam perjalanan. Nah Ibu Bapak Saudara, tapi ketika saya sendiri, saya teringat akan sosok pribadi yang ternyata ada bersama-sama dengan saya. Saya selalu berdoa, minta penyertaan Tuhan. Saya yakin juga dengan Bapak Ibu di rumah, ketika hendak melakukan perjalanan atau apapun, ketika keluar rumah, pasti minta penyertaan dan bimbingan Tuhan supaya dilindungi dan disertai. Saya dalam hati bilang, Tuhan tolong saya, karena begitu banyak bis yang ugal-ugalan. Saya juga pernah mendapatkan hal itu. Dan ketika sampai di Salatiga, saya mengucapkan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di cerita pengalaman saya yang di atas tadi yang sudah dijelaskan, memperlihatkan bagaimana sebenarnya bahwa kita butuh seseorang, kita butuh rekan, kita butuh teman, bahkan kita juga butuh seorang sahabat yang bisa mendampingi kita dalam keadaan apapun. Demikian juga seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus pada pembacaan kita di hari ini diceritakan bahwa ia bersama-sama dengan rombongannya dari Kaisarea, dia berjalan menuju ke Yerusalem. Jaraknya itu tidaklah gampang. Jaraknya sangat panjang, jauh. Dikatakan jarak tempuhnya adalah 121,9 km. Kalau kita ukur ini dengan kendaraan atau mobil atau apapun itu, cepat.
Mungkin dalam hitungan jam, mungkin juga bisa dalam kehitungan beberapa menit saja, apalagi sudah ada jalan tol pada saat ini. Tapi bagaimana kita bayangkan ketika pada saat itu Paulus dan rekan-rekannya, ia harus berjalan dari Kaisarea menuju Yerusalem, panjangnya jalanan itu. Tapi di mana perjalanan itu merasa banyak hal yang bisa mereka atasi bersama-sama. Panjangnya jalan perjalanan yang panjang, mereka merasa bahwa tetap ada teman sehingga tidak begitu terpengaruh akan panjangnya. Capek memang, tetapi ada rekannya, ada sesamanya, ada temannya yang bisa saling menolong dalam perjalanan Paulus. Nah, kita bayangkan kalau kita berjalan selama 121 km, pasti capek dan lelah. Nah, saat ini kita bersyukur Bapak Ibu. Bahkan kita bisa menjangkau pulau, dari pulau satu ke pulau lain menggunakan pesawat atau kapal laut, dari satu negara ke negara lain menggunakan pesawat ataupun juga bisa kapal laut. Tidak perlu berjalan kaki. Pada saat itu, karena ingin memberitakan firman Tuhan, bertemu dengan rekan-rekannya, ia mau menceritakan Tuhan, ia rela untuk berjalan kaki. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat kisah Paulus ini kita mengerti bahwa kita membutuhkan kehadiran seseorang, orang lain. Orang lain tersebut bisa keluarga, bisa teman, kerabat, sahabat, suami, istri, pacar, atau dan lain sebagainya. Kita membutuhkan benar kehadiran orang lain sebagai teman, sebagai penolong, sebagai seseorang yang bisa support kita saat kita melakukan hal apapun, baik dalam kita keadaan suka ataupun dalam keadaan duka cita, dalam keadaan susah pun kita butuh seseorang untuk bisa menolong dan menyertai dan bisa membangkitkan semangat kita. Mungkin tidak secara hal yang besar, tetapi peran yang kecil membantu kita untuk bisa bangkit. Nah, mereka ada bersama-sama dengan kita, berjuang bersama-sama di dalam perjuangan kita. Mungkin Bapak Ibu di rumah mempunyai teman seperjuangan dari SD sampai saat ini selalu bersama-sama. Itu adalah anugerah Tuhan, karena Bapak Ibu dan Saudara bisa menjaga kekerabatan. Mereka adalah teman seperjalanan Bapak Ibu yang mengerti bagaimana lika-liku kehidupan yang Bapak Ibu alami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan juga ada pepatah yang mengatakan, siapapun yang punya teman, ia punya harta. Siapapun yang punya teman, maka dia punya harta. Maksud pepatah ini, Bapak Saudaraku, ingin menggambarkan bahwa kehidupan kita akan kaya dengan berbagai hal yang kita miliki. Dalam artian ketika kita memiliki seorang teman yang selalu bersama dengan kita dari waktu ke waktu. Kaya di sini tidak harus merujuk pada keadaan materi, keadaan bagaimana banyaknya harta yang dimiliki, tetapi bagaimana kita merujuk pada kekayaan akan pengalaman bersama dengan orang lain, kaya akan hiburan, karena kita bisa dihibur oleh sahabat, teman, rekan, kerja kita, dan kita akan kaya akan support, kita akan kaya akan pengalaman hiburan, support, dan lain sebagainya. Jadi tidak merujuk pada hal yang berbau finansial. Itu keuntungan kalau kita memiliki teman seperjalanan. Teman seperjalanan kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa ada sampai saat ini. Karena kita ada dalam lingkungan, kita membangun relasi, kita membangun komunikasi dengan baik, sehingga satu sama lain saling menguntungkan, saling berbagi, saling memberikan semangat, saling memberikan support. Nah, dari sini juga kita perlu bijak untuk memilih teman, memilih rekan sepelayanan, memilih rekan seperjalanan kita. Bagaimana caranya? Karena kita harus memiliki hal tersebut. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita diajak untuk bagaimana kita bijak, untuk tetap memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Kita diharapkan untuk benar-benar melihat apakah dia tulus atau hanya ada maunya saja. Caranya bagaimana? Tidak lain dan tidak bukan kita minta hikmat Tuhan lewat doa-doa kita, sehingga Tuhan akan membukakan bagaimana atau siapa yang sebenarnya tulus, atau siapa yang sebenarnya mau ada bersama-sama dengan kita, dan kita dijauhkan dari orang-orang yang merugikan. Ibu bapak saudaraku,
ada satu pribadi yang selalu menjadi teman seperjalanan kita dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bahkan dari awal kita hadir di dunia ini, pribadi itu adalah Yesus Kristus. Tuhan hadir dalam setiap saat, mengerti, memahami perasaan kita. Dalam kesukaran pun, dalam berbagai macam pergumulan, kita tetap dilindungi dan disertai. Ibarat seperti tiang awan dan tiang api. Pak, siang hari kita dilindungi, malam hari kita pun juga dilindungi. Terbukti, pagi hari ini kita pun juga masih diberikan kesempatan untuk boleh melanjutkan apa yang harus kita lakukan dalam aktivitas dan tugas tanggung jawab kita. Serta Tuhan melimpahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita mengalami betul Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu berharganya Tuhan untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan terlebih dahulu mau menjadi teman seperjalanan kita. Meski secara biologis pada saat kecil kita masih belum mengerti apa-apa, tapi Tuhan yang membimbing dan menyertai kita dari bayi, dari lahir sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan yang menyertai. Kita memiliki teman seperjalanan yang luar biasa hebatnya, membimbing, menyertai, melindungi, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah menjadi teman kita dan selalu menyertai kehidupan kita sampai kapan kita dimuliakan Tuhan. Maka dari itu di pagi hari ini kita diajak untuk bersyukur. Kita memiliki teman seperjuangan seperti Yesus. Atau kita memiliki teman seperjuangan di luar sana yang baik, yang tetap mensupport dan menerima kita apa adanya. Karena mereka sangat berpengaruh untuk mengisi kehidupan kita, memberikan semangat dan support bagi kita. Tuhan Yesus berserta selalu dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami diingatkan untuk kami bersyukur memiliki hal apapun itu yang ada daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi teman seperjuangan kami. Kami bersyukur untuk teman-teman yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami tidak merasa sendirian dan kami ada bersama dengan teman-teman yang sudah Tuhan kirimkan. Biarlah kami boleh menjaganya dengan baik, sehingga kami boleh menjadi saksi dan alat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ketika pagi ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang bimbing dan sertai kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tapi kami percaya Tuhan selalu ada dalam setiap hidup dan langkah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, bersamalah dengan kami. Kami percaya Tuhan membimbing dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.